Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Kiralova, guru sosiologi di SMA swasta Budi Luhur Kota Tangerang, Provinsi Banten, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023, program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 yang dilaksanakan di SMA Budi Luhur Kota Tangerang pada kelas 11 IPS 3 dengan materi konflik sosial. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik semuanya, hari ini bertemu lagi pada jam pembelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Ibu minta tolong Afif sebagai ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai agenda pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke baik, terima kasih Amri. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, tolong didengarkan nama masing-masing. Atia, Devan, Johan. Oke baik, berarti semuanya hari ini hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta tolong Vanessa untuk memimpin di depan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, Indonesia Raya dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu hidup. Baik semuanya, sebelum kita mulai, Bu Rima mau mengingat kembali apa sih yang udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ayu? Oke, boleh Ayu. Kemarin kita terakhir belajar tentang kemajemukan, dimana karena banyaknya jenis atau masyarakat yang ada di sekeliling kita beragam, itu rentan terjadi konflik. Benar ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang masyarakat majemuk ya, yang banyak ragamnya sehingga rentan terjadinya konflik sosial. Nah, Ibu juga udah singgung sebelumnya pengertian konflik sosial. Siapa yang masih ingat apa itu konflik sosial? Saya Ibu. Ya, oke silahkan. Ya, jadi kalau setelah saya mengingat kembali pembelajaran minggu lalu itu kita udah belajar soal konflik sosial. Nah, menurut saya konflik sosial itu adalah suatu keadaan di mana adanya persengketa ataupun perseteruan antara dua belah pihak yang nantinya akan menimbulkan konflik sosial atau masalah-masalah sosial lainnya. Oke, baik. Benar ya? Nah, hari ini kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu apa sih yang menyebabkan konflik itu terjadi dan apa saja dampak-dampak dari konflik sosial. Berharap ya kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini di samping ini adalah tuntutan yang harus kita selesaikan di mata pelajaran sosiologi, tapi ini juga adalah sebuah pengalaman bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi berharap kalian
konflik? Adakah di sini yang tidak pernah merasa berkonflik? Tidak ada ya, semuanya pasti pernah merasakan konflik. Oke, ada tujuan yang kita capai. Yang pertama, kalian dapat memahami, kalian dapat mendeskripsikan apa aja sih faktor penyebab konflik sosial. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, Prima berharap kalian dapat mengidentifikasikan dampak yang ditimbulkan dari konflik. Bu Rima akan ada 4 penilaian. Yang pertama, yaitu Bu Rima akan melakukan penilaian observasi yang Bu Rima bagikan. Kemudian penilaian ketiga yaitu presentasi, ya. Jadi kalian akan melakukan presentasi. Dan yang terakhir nanti ada soal post-test yang akan Bu Rima bagikan. Oke, paham? Ada pertanyaan? Kalian perhatikan video yang ada di depan. Kemudian nanti Bu Rima akan tanyakan apa sih yang dapat kalian simpulkan dari video yang ada di depan. Oke? Hanya jumlah siswa yang menyerang berjumlah 19 orang, namun 3 orang masih berstatus sebagai saksi. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zaidwi Nugroho mengatakan, belasan pelajar itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyerangan terhadap SMK YIK 3. Lebih lanjut, Zaid menjelaskan, penyerangan mulanya dilakukan oleh pelajar dari SMA Di mana sekolahnya? Depan sekolah kita yang satu lagi perempatan sedikit ya. Nah, apakah itu konflik sosial? Konflik tuh. Oke, mau dong siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya yang berhubungan dengan apa sih yang menyebabkan itu terjadi dari video yang tadi? Apa dampak yang ditimbulkan dari video yang tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, silakan Tania. Jadi dari video yang udah saya dan teman-teman tonton tadi dapat saya simpulkan bahwa penyebabnya itu adanya perbedaan kepentingan di antara siswa dari SMK Yadika dan juga SMK Budi Mulia. Dan tentunya dari konflik tersebut ada banyak dampaknya. Salah satu itu dampak kerugian terutama bagi mereka secara fisik maupun secara materi juga mereka mengalami kerugian gitu. Dan terlebih lagi pasti mereka akan mendapatkan sanksi tersendiri dari sekolah maupun dari pihak sekitar. Oke, baik ya. Benar ya yang disampaikan oleh Fania. Nah, jadi pada hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi. Apa aja sih dampak-dampak, apa aja sih penyebab-penyebab yang ditimbulkan dari konflik sosial. Oke, kita lanjut ya. Oke, semuanya. Nah, kemudian hari ini Bu Rima melihat kalian sudah duduk berkelompok ya, sesuai dengan kelompok sosiologi yang sudah kita bagi, yang sudah kita tetapkan dari awal. Nah, setelah itu Bu Rima akan membagikan LKPD. Nah, ini ada LKPD, Bu Rima akan bagikan kepada setiap kelompok untuk dijawab dan dikerjakan bersama-sama. Oke? Sampaikan apa sih langkah-langkah yang harus kalian selesaikan. Oke, dibagikan dulu. LKPD yang sudah kalian dapatkan berkelompok. Nah, ini sama ya dengan yang di depan. Dijelaskan. Nah, jadi kalian boleh menggunakan sumber-sumber yang relevan ya. Boleh buku paket sosiologi, boleh menggunakan handphonenya. Kalau ada yang bawa koran atau majalah boleh dibuka ya, yang berhubungan dengan sosiologi. Nah, kemudian ini untuk sumber-sumber yang relevan ya, boleh buku paket sosiologi, boleh menggunakan handphonenya. Kalau ada yang bawa koran atau majalah boleh dibuka ya, yang berhubungan dengan sosiologi. Itu semuanya dibuka aktivitas 1. Nah, nanti silakan kalian scan barcode yang ada di bawah ya, yang di bawah itu yang ada di kolom tersebut. Artinya bahwa di situ ada sebuah video, kemudian kalian lihat videonya dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Paham
Kristu. Sama tinggalin yang tadi di pos tes yang part terakhir. Tapi kalau udah software udah aman sih, semua kan dampak udah, penyebabnya udah. Yang penting kita tahu bahasa kita sendiri sih, jadi lebih gampang waktu nanti presentasi. Udah semua, tinggal nunggu giliran presentasinya. Selesai? Udah Ibu. Oke, kelompok lain apakah sudah selesai? Kelompok Amri? Sudah? Tina sudah. Atia udah? Kelompok Vanessa? Oke, baik. Berarti semua kelompok sudah menyelesaikan permasalahannya masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu menyajikan apa yang sudah kalian diskusikan, menyajikan apa yang sudah kalian pecahkan. Oke? Oke. Kita ada 4 kelompok. Adakah kelompok yang mau maju duluan? Boleh nggak? Boleh. Kelompok Vanessa maju duluan. Iya. Oke, baik. Silakan kelompok Vanessa maju ke depan untuk mempresentasikan. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kita dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Naswa. Nama saya Vanessa. Nama saya Rehana Pratama. Nama saya Farel Penyusiat. Nama saya Ki Agus. Jadi di sini kita mau bahas aktivitas 2. Teman-teman bisa dibuka dulu aktivitas 2-nya. Nah, buat yang nomor 1 itu tadi ada demo di depan kantor DPRD Banten. Kamu lihat nggak? Nggak lihat, emangnya demo apaan? Katanya sih demo dari tukang ojek pangkalan itu, mereka minta ojek online ditutup di Kota Serang. Soalnya dengan adanya ojek online ini pendapatan mereka menurun. Ada adanya. Nah, jadi buat kasus yang ini itu jawabannya adalah perubahan sosial, karena yang awalnya ojek pangkalan itu diubah fungsinya jadi ojek online. Oke, jadi sekian dari presentasi kami. Adakah yang mau bertanya? Mau tanya, kenapa perubahan sosial dapat menyebabkan konflik? Nah, saya jadi kenapa perubahan sosial itu bisa menimbulkan konflik, karena awalnya yang semuanya ojek pangkalan itu mencari nafkah tanpa menggunakan elektronik, sedangkan di era perubahan sekarang ini udah ada ojek online, jadi kayak orang-orang lebih tertarik untuk naik ojek online ketimbang naik ojek pangkalan, karena di praktis juga itu membuat ojek pangkalan itu udah menurun peminatnya, jadi kayak ojek pangkalan nggak ada penghasilan lagi. Aktivitas 2, kita akan menjelaskan mengapa perbedaan latar belakang kebudayaan dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat. Nah, dengan kebudayaan yang berbeda-beda di Indonesia ini, maka bisa terjadi penyebaran konflik, karena ya berbagai macam pendapat, terus kebudayaan yang dibawa oleh individu, maka banyak sudut pandang yang berbeda di antara individu semuanya, sehingga dapat terjadinya konflik sosial yang ada di Pada aktivitas 3 mungkin teman-teman bisa dibuka
Di situ terlampir gambar buruh yang sedang melakukan demonstrasi tentang naiknya upah minimum tahun 2023 tahun 2023 sebesar 13%. Adapun instruksinya itu berdasarkan gambar di atas, identifikasilah dampak positif dan negatifnya. Jadi untuk dampak positif dari gambar yang terlampir ini itu bisa memperjelas hal yang belum jelas gitu loh. Jadi yang seperti kita ketahui ya di kehidupan Jakarta ini kan identifikasilah dampak positif dan negatifnya. Jadi untuk dampak positif dari gambar yang terlampir ini tuh bisa memperjelas hal yang belum jelas gitu loh. Jadi yang seperti kita ketahui ya di kehidupan Jakarta ini kan susah, apalagi semua kebutuhan mahal. Jadi dengannya buruh melakukan demonstrasi ini kepada pemerintah agar pemerintah tahu nih kalau memang buruh itu kehidupan tidak semua baik dengan gajian. Baik teman-teman, sejauh ini dari presentasi kami, apakah dari teman-teman punya pertanyaan atau punya tanggapan? Dari kelompok saya sudah cukup, Ibu. Yang lainnya? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, Sherin mau nanya ya, silakan Sherin ditanyakan kepada kelompok kelas. Apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang siswa agar dapat terhindar dari konflik yang dijelaskan? Paham pertanyaannya jelas? Paham. Oke, baik. Silakan boleh didiskusikan dulu atau boleh langsung dijawab dan saya menambahkan nanti. Dari pertanyaan Sherin tadi, kebetulan kami mau langsung jawab aja karena kebetulan itu kan relate juga ya sama ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita juga bakal senang banget nih kalau misalnya bisa sharing-sharing sama teman-teman kira-kira hal apa sih yang harus kita lakukan dan kita hindari untuk menghindari ada konflik seperti di video tadi. Jadi dari Fania dulu bisa mengawali. Apa yang harus kita lakukan tuh pertama-tama juga ada kontribusi dari pihak sekolah mengenai ini kan lingkungannya di pesantren, berarti dari pihak pesantren sendiri tuh melakukan pengawasan terhadap siswanya dan juga pemberlakuan peraturan yang lebih ditambahkan lagi, lebih diketatkan lagi karena di sini konteksnya itu dia diislami jadi ini sendiri kan juga mungkin bisa ditambahkan peraturan yang pesantren. Ya, jadi emang nggak bisa kita pungkiri ya kapan konflik itu kira-kira akan terjadi. Karena kalau yang berdasarkan video tuh mereka cuma iseng-isengan aja, tapi kenapa tiba-tiba bisa sampai merenggut satu nyawa gitu. Jadi yang paling penting sih kita harus sadar kita sebagai individu itu membutuhkan orang lain. Jadi ada baiknya jika kita tidak berprasangka buruk terhadap sesama. Itu dari pertanyaan. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan mungkin ditanya dulu. Noval, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman sebelum ditutup? Ada pertanyaan tidak? Cukup. Oke, kalau cukup silakan ditutup. Oke, baik. Sekian dari kelompok 1. Saya Kila mewakili Fania, Noval dan juga Jafri. Jadi pamit undur diri. Makasih semuanya. Oke. Dah oke, baik semuanya. Sebelumnya aplaus dulu untuk semua. Oke. Terima kasih kalian sudah menyajikan apa yang sudah kalian pecahkan tadi. Jadi benar ya, jadi dari segala aktivitas yang sudah kalian kerjakan tadi, tanya jawab yang sudah kalian lakukan tadi, Bu Rima berharap kita lebih paham tentang faktor dan dampak yang ditimbulkan oleh konflik sosial. Nah, di sini Bu Rima mau memberikan penguatan. Jadi benar ya bahwa penyebab konflik itu banyak ya. Mulai dari adanya perbedaan kepentingan, apalagi yang kedua perbedaan kebudayaan. Kenapa perbedaan kebudayaan dapat menyebabkan konflik? Nah, tadi udah dijelaskan. Tadi ada pertanyaan ya, Ibu dengar. Kenapa sih kebudayaan juga bisa menyebabkan konflik sosial? Apalagi kita berada di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sehingga
yang ditimbulkan. Nah, dari dampak-dampak yang ditimbulkan tadi, maka kita sebagai seorang pelajar harus bisa mawas diri. Bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari dampak-dampak yang tadi? Ada yang pelajar udah jadi tersangka. Kalau jadi tersangka, bagaimana? Apakah bisa melanjutkan sekolah kita? Yang dirugikan siapa? Diri sendiri, sekolah, keluarga, ya? Oke, baik? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Paham dengan semua aktivitas yang sudah kita lakukan hari ini? Paham ya? Apakah ada yang keliru dengan jawaban temannya? Atau ada yang mau ditanyakan ke Bu Rima? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak, nah sebelum kita masuk ke kegiatan penutup, Ibu mau tanya, siapa yang dapat menyimpulkan apa aja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, Ayu, silakan, boleh. Ayu tadi yang mau menyimpulkan, silakan yuk. Baik, kesimpulannya hari ini kita semua dapat mempelajari lebih dalam lagi, dapat lebih mengerti tentang konflik itu sendiri. Terus kita tadi belajar mengenai dampak-dampak dari konflik, baik positif maupun negatif. Yang selanjutnya kita mempelajari tentang faktor-faktor penyebab apa yang bisa menjadi konflik. Dan tadi ada contohnya di aktivitas 2 ya, melalui visualisasi chat. Jadi kita tergambar, lebih tervisualisasikan, oh misalnya konflik karena faktor perubahan sosial seperti ini, konflik karena perbedaan kepentingan seperti ini. Dan juga tadi kita ada sesi berdiskusi ya tentang perbedaan latar belakang kebudayaan yang dapat menyebabkan konflik seperti apa, apalagi kita masyarakat Indonesia di mana masyarakatnya majemuk, terdiri dari berbagai ragam yang rentan sekali terkena konflik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Ayu. Oke, baik, semuanya paham? Oke, paham. Sebelum kita masuk ke akhir, Bu Rima mau melakukan refleksi terlebih dahulu seperti biasa. Bu Rima akan kirimkan link refleksi melalui ketua kelas. Ibu minta kalian semuanya keluarkan HP-nya. Silakan nanti setelah linknya dibagikan diisi bagaimana refleksi terhadap kegiatan kita pada hari ini. Oke? Baik semuanya, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa di akhir pembelajaran nanti akan ada post-test untuk melihat bagaimana sih pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kita pelajari. Semuanya buka LKPD pada bagian terakhir, bagian post-test. Nah, ini ada barcode yang harus kalian scan terlebih dahulu post-test. Semuanya sudah? Coba semuanya keluarkan HP masing-masing dan di-scan barcode yang ada di lembar terakhir LKPD-nya. Oke? Yang ada di lembar terakhir LKPD-nya. Oke? Dulu. Kita kesini dulu.
semuanya dan applause ya buat teman-teman. Nah, oke, dengan setelah melakukan proses tadi, maka berakhirlah materi kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan materi selanjutnya kita masuk pada materi resolusi konflik atau upaya untuk menyelesaikan sebuah konflik. Silakan dibaca di rumah sebelum kita masuk ke pembelajaran di minggu depan. Oke semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Cukup? Oke cukup? Oke, kalau cukup, karena tadi sebelum mulai kita berdoa, maka di akhir juga kita tutup dengan doa. Tadi sudah dipimpin oleh Andri sebagai ketua kelas. Wakil ketua kelas Kila Bu Rima minta tolong pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Kila. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya jika kita menutup dengan doa. Maka dari itu doa sesuai kepercayaan masing-masing, saya pimpin dan dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pembelajaran sosiologi minggu depan.